Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari di segmen kedua ini dengan tema manusia adalah makhluk utama. Kalau begitu kita sambung lagi bersama Ustadz Muhammad Rizwan. Tafadhol Ustadz, dilanjut lagi tadi tausiahnya. Jadi kita kembali ke pembahasan yang tadi. Memang kalau kita melihat sekarang pada zaman ini banyak memang pengaruh-pengaruh di luar sana. Yang paling utama yang dominan pada zaman sekarang itu seperti handphonenya. Handphone itu memiliki banyak sesuatu yang bisa mengakibatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti misalnya ketika azan sudah berkumandang, tetapi kita masih sibuk dengan dunia, masih dengan gadgetnya sehingga kita terabaikan itu, kita lupa atau kita senantiasa memang Allah makhluknya yang membuat itu seperti itu, namanya setan nafsu. Kadang sholatnya misalnya pada saat kita pegang handphone itu terlena gitu ya, jadi nggak tepat waktu, masbuk pula. Iya, makanya itu kan yang menjadi pokok saran utama itu, jika iman kita sudah kuat, meskipun apapun kita kerja, dengan kita di kantor, seperti petani ada di sawah, dalam keadaan berkendara, tapi kalau imannya sudah kuat, jika sudah di masjid sudah ada tanda-tanda untuk masuk sholat, maka insya Allah kita itu hatinya kita bergetar dalam. Itulah timbul di sana iman itu. Makanya ada suatu hari seorang petani yang keluar yang sedang membajak sawahnya. Dia sudah fokus dengan pembajakan sawahnya, dan ketika azan sudah berkumandang, dia itu tinggalkan. Dia ditanya, apa yang menyebabkan seperti itu? Kenapa tidak kamu selesaikan pekerjaanmu? Dan beliau berkata, seandainya saya tahu ada waktu besok, maka saya akan lakukan. Tetapi saya tidak akan jamin bahwa saya akan hidup ini sebentar atau lusa. Makanya sebaik-baiknya manusia, jika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah di sisa-sisa umur kita. Untuk apa? Untuk kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang ada di muka bumi ini sudah ditakdirkan untuk apa kita lakukan hari ini, hari esok, dan hari akan datang, itu semuanya sudah diatur. Yang penting mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, Ustaz ya. Betul. Jika ajal manusia sudah datang, maka tidak dapat ditunda-tunda, maka juga tidak dapat diundurkan. Jangan seperti, ya Allah, bisa nggak saya sebentar saja dimatikan? Saya masih ada program-program lain begini. Minta kompensasi. Atau disogok sama malaikat penjamin. Ya, inilah. Begitulah indahnya Islam. Karena kita yang masih berkesempatan hidup ini, alangkah baiknya jika masih ada kesempatan. Karena tanda orang bersyukur itu di dalam kitab banyak yang mengatakan, kalau kita sudah meninggal tidak ada lagi. Dia menengok keluar di jendelanya, dia melihat seorang pengemis, seorang orang miskin. Dia mengais-ngais sampah. Itu mengatakan syukur. Saya masih saya tidak miskin. Ya, gitu. Dan juga orang miskin itu melihat di sekelilingnya, dia melihat pengemis. Katanya si miskin itu, syukur saya tidak mengemis. Ya, di sini namanya syukur. Ada syukur di sini dalam tahapan-tahapan berkehidupan. Dan juga pengemis itu yang compang-camping ya di jalan, dia melihat seorang sakit. Dan syukur saya tidak sakit, saya masih bisa mengemis, saya masih bisa beraktivitas. Betul. Dan juga orang sakit itu masih bersyukur. Dan syukur dia ketika di rumah sakit, dia melihat troli yang di atasnya itu ada jenazah. Dan orang sakit itu mengatakan, syukur saya masih bisa hidup. Ya, siapa lagi yang tidak bisa syukur? Orang yang sudah meninggal. Masya Allah. Jadi di sini mungkin salah satu bisa dikatakan bahwa
syukur itu adalah kita membandingkan diri kita melihat ke bawah. Iya, jangan ke Gitu atas, ya. ke atas. Untuk bisa syukur ya. Iya, bisa bersyukur. Nggak ada batasnya tuh ke atas tuh Ustaz, Iya. ya. Makanya orang yang seperti itu, ada itu yang kerja mati-matian. Dia kerja pagi sampai malam. Dia mengumpulkan harta kekayaan, emas, mobil. Tetapi yang kata Allah, dia tidak akan pernah syukur. Betul. Karena ada nafsu yang terus bergejolak dalam hatinya, yang membolak-balikkan hatinya, membolak-balikkan hatinya, sehingga tidak ada pernah dia syukur, tidak pernah menikmati nikmatnya Allah, sehingga dia kerja pagi sampai kerja pagi sampai malam, malam kerja sampai pagi. Untuk apa? Jadi- hanya semata-mata itu untuk kerja saja. Diperbudak oleh nafsu mungkin, Ustaz, Iya, ya. dia terlena dengan duniawi ini. Oke, betul. Mungkin ada nggak sih Ustadz, bisa nggak sih ini diseimbangkan, misalnya kita melihat ke atas dan bisa melihat ke bawah, agar mungkin dunia dan uhrawinya nih 50-50 asik. Seimbang Kita begitu ya? seimbang. Iya, benar. Bukan 50-50 sih, tapi seimbang Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz? Boleh nggak? Kalau kita melihat seperti begitu, kita ambil pandangan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu yang paling terkaya di dunia. Sampai-sampai diriwayatkan di dalam kitab itu kapaknya saja dia terbuat emas. Bagaimana dengan dipan-dipannya atau tempat-tempat duduknya jadi kerajaannya dulu. Semua emas. Tetapi yang satu, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hartanya itu dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah di atas, melihat lagi ke atas, banyak kita jabatannya bagus, tinggi, uang di mana-mana, ya kan, di ATM rekening kemana-mana itu aset-asetnya diberangkas banyak. Tetapi kita jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu dia tidak sadar sendirinya. Jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktunya untuk beribadah. Tidak ada sisa-sisa waktunya untuk keluarga. Dunia-dunia terus yang dia kejar. Iya, baik Ustadz, kita akan tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami Station on TV Sulsel TV masa kini.